Dikala hype blockchain Solana lagi kencang banget, ada satu kripto yang lagi sering diomongin karena katanya terikat banget sama blockchain Solana. Kripto ini dikatakan bakal ngedisrupsi sektor DeFi, terutama dari sisi DEX atau bursa terdesentralisasi. Buat yang belum tahu, bursa terdesentralisasi itu adalah bursa yang bergerak tanpa pihak ketiga dan langsung terhubung ke blockchain. Contohnya adalah PancakeSwap dan juga Uniswap. Sekarang harga token kripto ini pun lagi naik banget, bahkan ngagetin pasar karena terjadinya secara tiba-tiba gitu, dari awal yang nggak tahu apa-apa, tahu-tahu meledak aja. Halo guys, nama gue Noval dan dalam video kali ini gue bakal jelasin satu kripto potensial yang terikat sama blockchain. Namanya Serum. Tapi sebelum mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Jadi, Serum ini adalah sebuah decentralized exchange kayak Uniswap dan PancakeSwap seperti yang gue bilang tadi sebelumnya, tapi bergerak pada jaringan blockchain Solana. Serum sendiri dibentuk pada Juli 2020 dan tokennya SRM resmi diperdagangkan pada Agustus 2020. Serum sendiri dibangun oleh beberapa pihak yang memiliki keahlian di bidang kripto, derivative trading, dan juga sektor DeFi atau decentralized finance yang tergabung dalam suatu komunitas namanya Serum Foundation. Salah satu foundernya adalah Sam Bankman-Fried yang juga menjadi CEO dari FTX Exchange, salah satu bursa ternama di dunia. Serum sendiri dibentuk dengan harapan untuk menjadi solusi dari beberapa masalah yang ada di sektor decentralized finance atau DeFi. Dalam sebuah video di Agustus 2020, Sam Bankman-Fried menyatakan bahwa masalah terbesar di sektor DeFi adalah masalah kecepatan dan juga masalah biaya. Dengan adanya Serum, ia ingin menciptakan sebuah wadah terdesentralisasi supaya kita bisa trading di DEX yang transaksinya tuh lebih cepat lah. Jadi seperti yang kita tahu, biasanya DEX itu lebih lama dari CEX atau Centralized Exchange kayak Binance dan juga FTX, terutama dalam masalah transaksi per detik. Founder Serum pengen bikin yang bisa gabungin dua-duanya, yaitu Decentralized Exchange dan juga Centralized Exchange. Makanya dia bikin Serum sebagai DEX yang bergerak kayak CEX. Nanti bakal kita bahas lebih dalam kenapa ini menarik banget buat orang-orang dan membuat harganya naik. Soalnya ada satu hal yang menambah efisiensinya sebagai DEX di sektor DeFi. Sebagai DEX, Serum gak bergerak sendiri, jadi dia memiliki beberapa bantuan dari beberapa proyek lainnya yang tokennya ada di ekosistem Serum. Pertama ada proyek namanya Maps.me dengan tokennya namanya Maps. Jadi Maps ini adalah protokol navigasi yang fungsinya sebagai pembantu navigasi di DEX Serum. Jadi walau sebenarnya sifatnya kayak TripAdvisor gitu, teknologinya tuh dipakai untuk melengkapi fungsionalitas di DEX Serum. Kedua ada Oxygen, protokol broker dengan token Oxy yang gunanya untuk penjaga likuiditas di DEX Serum. Ketiga ada Media Network, protokol streaming secara terdesentralisasi dengan tokennya Media. Nah, Media ini teknologinya diadopsi sama Serum sebagai pembantu penjaga order book atau data transaksi yang udah terjadi di DEX tersebut. Keempat adalah Bonfida dengan tokennya Vida yang menjadi jembatan utama antara Serum, Solana, dan juga para pengguna blockchain Solana dan DEX Serum. Teknologinya dipakai sama beberapa pelaku pasar besar seperti CoinMarketCap dan juga CoinGecko. Nah, yang kelima ada Raydium dengan tokennya Ray yang membantu adanya likuiditas terjaga di DEX Serum. Caranya adalah dengan menggunakan sistem AMM atau Automated Market Maker yang membuat transaksi terjaga dan semua transaksi tereksekusi dengan cepat. Bedanya Raydium dengan AMM lain adalah dana yang didepositkan ke pool atau dana kumpulan Raydium itu langsung masuk sebagai limit order di order book atau daftar transaksi di DEX Serum. Berbeda dengan AMM DEX lainnya kayak Uniswap dan juga PancakeSwap yang dananya itu terkumpul di pool dan gak bisa otomatis langsung masuk ke order book karena mayoritas decentralized exchange yang lainnya tuh nggak punya order book, nggak kayak token Serum. Nah, untuk token Serum sendiri kegunaannya di blockchainnya itu menjadi kegunaan utama, jadi sebagai utility token lah kalau bahasa Inggrisnya. Ada 4 kegunaan utamanya. Yang pertama, untuk mengurangi biaya transaksi. Yang kedua, untuk memberikan imbalan staking. Yang ketiga, untuk diperdagangkan dan mengikuti mekanisme burn atau yang disebut buy and burn, di mana yang berpartisipasi akan menghasilkan imbalan dengan biaya transaksi. Dan yang keempat adalah untuk governance atau pemberian suara terhadap suatu inovasi-inovasi yang akan dilakukan. Serum sendiri memiliki pasokan yang terbatas pada 10 miliar Serum. Saat ini Serum yang beredar tuh baru hanya sekitar 50 juta Serum, yang berarti perkembangan itu masih di dalam tahap awal lah. Tapi perlu diketahui bahwa 91,25% dari pasokan SRM itu terkunci. Tujuannya itu sebenarnya sengaja dari sananya oleh developer, biar katanya komitmennya tuh terjaga dalam jangka panjang kepada proyek Serum. Tapi nantinya token Serum yang terkunci itu bisa dibuka, tapi ada juga jangka waktu khususnya dan ada jadwalnya masing-masing. Jadi yang beredar itu yang gak terkunci cuma 1 miliar, dan sekarang berarti baru ada 5% dengan harga yang masih relatif rendah, di sekitar $9 atau Rp130.000.
Untuk token economics atau alokasinya, sekarang tuh 20% dari Serum dikendalikan oleh tim Serum dan juga penasehat. Sisanya itu disebar untuk investor, pembantu proyek, dan juga untuk beberapa insentif lain. Dalam ekosistem Serum, ada juga token yang namanya Mega Serum atau MSRM. MSRM ini sifatnya langka dan bernilai 1 juta Serum. MSRM ini tersedia untuk investor jangka panjang dengan beberapa keuntungan lebih dari memiliki token Serum doang. Tadi kan gue sempat ngomong kalau misal si Serum ini tuh dibangun di blockchain Solana. Nah jadi karena sekarang Solana lagi naik daun, Serum juga ikutan naik daun. Kenapa? Karena Solana sendiri itu memberikan sebuah sistem blockchain dengan teknologi generasi 3.0 atau 3.0 yang intinya mempermudah transaksi untuk terjadi secara lebih cepat dan lebih efisien serta murah. Jadi proyek yang berada di blockchain ini relatif terimbas dan memiliki fungsi yang sama. Makanya Serum sendiri juga memiliki sifat-sifat itu sebagai sebuah DEX. Tapi hubungan utamanya buat yang masih bingung, Serum dan Solana itu kayak Uniswap dan Ethereum atau kayak PancakeSwap dan Binance Smart Chain. Nah, semoga dengan gambaran itu kalian bisa lebih ngerti sebenarnya apa sih Serum ini dan apa sebenarnya hubungannya sama blockchain Solana. Tapi karena dia terikat dengan Solana yang sekarang teknologinya sebenarnya lebih maju dari Binance dan juga Ethereum, kegunaannya Serum itu berbeda dari PancakeSwap dan juga Uniswap. Sekarang Solana tuh lagi memiliki kedudukan sebagai blockchain protokol lapisan pertama atau layer 1 tercepat di dunia. Makanya sekarang namanya lagi naik daun. Nah, jadi apapun yang ada di blockchain Solana, termasuk Serum, itu bergerak lebih cepat dari mayoritas proyek lainnya. Penasaran kan sebenarnya gimana sih Serum itu mendisrupsikan dunia DEX? Yuk mari kita bahas. Jadi seperti yang sebelumnya gue ngomong, Serum ini tuh keren karena dia tuh sebenarnya bersifat sebagai DEX kayak PancakeSwap atau Uniswap, tapi sifatnya tuh bakal kayak bursa tersentralisasi kayak FTX atau Binance gitu. Jadi sekarang mayoritas DEX tuh ada beberapa masalah gitu. Yang pertama tuh biasanya suka lemot, jadi eksekusi transaksinya nggak instan, nggak kayak bursa tersentralisasi kayak FTX atau Binance. Kedua, biasanya tuh kalau pakai DEX biayanya agak lebih mahal, yang kadang bikin orang ilfeel dan balik lagi ke bursa tersentralisasi. Ketiga, biasanya DEX tuh nggak ada order book atau daftar transaksi yang terjadi di pasar. Jadi beda nggak kayak CEX yang ada order books-nya kayak ada di Binance dan juga FTX atau Indodax. Terus masalah yang terakhir adalah DEX tuh biasanya nggak support transaksi antar blockchain atau cross-chain. Jadi ya transaksi token di blockchain itu cuma bisa terjadi di DEX yang bergerak di blockchain itu. Nah, Serum sendiri datang untuk menyelesaikan semua masalah ini. Jadi, dia tuh punya order book, dia punya kecepatan yang lebih tinggi, biayanya lebih murah. Apalagi kalau misalnya punya SRM, biayanya tuh bisa kepotong sampai 50% lebih murah lagi. Dan yang terakhir, dia tuh dukung transaksi antar blockchain atau cross-chain dengan menggunakan transaksi swap. Tapi perlu diingat lagi, sekarang dia cross-chainnya tuh masih fokus ke ERC20 atau jaringan Ethereum. Dan di roadmap-nya sekarang tuh lagi dalam perkembangan untuk menjarah ke beberapa blockchain lain. Terus yang kerennya lagi, Serum ini bisa pakai leverage loh guys. Buat para trader pasti ini penting banget karena sekarang tuh mayoritas DEX belum ada yang bisa pakai leverage. Terus karena dia dibangun juga salah satunya oleh tim FTX, interface atau tampilannya tuh mirip banget sama FTX. Jadi tampilannya tuh user friendly banget dan kelihatan kayak bursa tersentralisasi walau sebenarnya dia adalah sebuah DEX. Plus nilai tambahnya kalian di sini bisa bikin pair trade sendiri buat orang lain ikut berdagang atau trading di DEX Serum. Jadi misal belum ada pair FED terhadap Solana di Serum DEX. Tapi karena kalian bisa bikin sendiri, kalian bisa aja langsung ngasih address koin tersebut atau tokennya di blockchain Solana biar pairnya tuh tersedia. Tapi perlu diingat lagi kalau kalian bikin sendiri belum tentu bisa langsung liquid banget karena perlu ada juga orang lain yang tertarik untuk membuat pair tersebut tuh terus bergerak dalam transaksinya. Jadi intinya ini tuh buat trading tapi decentralized yang keuntungan pertamanya itu lebih terdesentralisasi. Jadi dia benar-benar manfaatin sifat asli kripto tapi tetap punya sifat exchange biasa kayak yang nentuin harga beli atau jual dan juga leverage. Kedua, dia lebih murah karena nggak ada fee perantara atau pihak ketiga. Kayak misalnya fee kalau misalnya kita pakai bursa tersentralisasi. Dan terakhir, semua tuh bisa terjadi lebih cepat dan lebih efisien karena ada order book yang bisa ngasih lihat sekarang harga market di blockchain dan harga permintaannya tuh berapa. Pasti penasaran banget nggak sih gimana cara makainya? Nah, langsung aja Markicop. Mari kita coba. Langkah pertama adalah membentuk wallet yang tersambung dengan Serum. Kalian bisa lewatin tahap ini kalau misalnya udah punya wallet yang terhubung di blockchain Solana. Kalian bisa pilih beberapa wallet yang tersambung di blockchain Solana seperti Solid, Solid Extension, Ledger, Solong, Phantom, dan juga Math Wallet. Kalau kalian pengen coba pakai Solid, wallet utama dari blockchain Solana, kalian bisa langsung aja ke solid.io. Langkah berikutnya, kalian bisa langsung pindah ke dex.projectserum.com buat buka DEX Serum. Kemudian kalian bisa klik tombol connect di pojok kanan atas buat langsung sambungin ke wallet kalian. Udah deh, habis itu tinggal pakai aja DEX-nya. Tinggal pencet buy atau sell dan setting leverage serta jenis transaksi sesuai kemauan kalian. Gampang kan?
Buat saat ini, Serum udah masuk fase ketiga dalam perkembangannya setelah fase sebelumnya tuh melewati fase 1 dan juga fase 2 dalam roadmap-nya. Di fase pertama, dia tuh lebih fokus ke perkenalan tokennya dan juga DEX-nya, yang karena baru aja dibentuk, butuh publikasi lebih tinggi. Di fase pertama, mereka masih fokus ke satu blockchain dulu, belum ada perkenalan fitur cross-chain atau transaksi antara blockchain. Nah, di fase kedua, Serum udah mulai fokus untuk pembaruan dan pengembangan DEX-nya, termasuk upgrade ke fitur cross-chain atau transaksi antar blockchain. Dia juga ngenalin beberapa fitur tambahan baru seperti kemudahan membangun pasar atau pair sendiri, adanya integrasi wallet baru, dan dapat beberapa dana untuk improvement termasuk pengembangan interface atau tampilannya. Jadi sekarang Serum lagi fokus ke fase ketiga dalam roadmap-nya. Nantinya bakal ada sistem AMM sendiri atau automated market maker, lebih upgrade, lebih dari PancakeSwap dan juga Uniswap untuk likuiditas, dan akan ada beberapa fitur tambahan lainnya. Fitur lain ini tuh kayak fitur pinjam-meminjam, penghasil yield atau imbalan, akses cross-chain yang lebih luas ke blockchain lainnya, semakin tinggi volume dan total value lock serta proyek di Serum, dan yang paling keren bakal ada decentralized margin atau contract trading. Sampai sekarang belum ada loh guys yang bikin decentralized margin dan contract trading. Gimana guys? Gue sih dulu waktu belajar tentang Serum langsung ketarik parah. Soalnya dia tuh keren banget, dia kayak exchange derivatif tersentralisasi tapi bentuknya terdesentralisasi dan punya cross chain. Dah lah sumpah, sekarang tuh nggak ada DEX yang lebih lengkap dari si Serum ini. Karena sampai sekarang menurut gue pribadi, Serum itu adalah salah satu proyek yang menarik banget. Karena yang bikin pun para pakar-pakar di 3 bidang utama, yaitu kripto, derivatif, dan juga DeFi yang menambah inovasinya. Kalau misal kalian ada pertanyaan, sabi banget langsung komen di kolom komentar di bawah. Siapa tahu kita bisa bantu jawabin. Tentu saja jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan.